Jadi kita sudah beriman nih kan? Ada nggak tawadhu sama kita? Sudah kita miliki belum? Kalau belum berarti kita untunglah diringankanlah hasad. Bukan tak beriman, belum sempurna lah imannya. Karena sempurna itu mahal, Bu. Berapa sebungkus sekarang sempurna? Hah? 23 kan? Sempurna. Kalau X mil apa itu kan agak murah itu. Dapat ya, sudah ya. Jadi ciri khas kita tuh sebagai orang beriman, tampilkanlah bahwa diri kita itu orang yang rendah hati. Nah, itu ciri khas. Ini nggak ada di orang kafir, nggak ada di orang munafik, nggak ada di orang fasik. Sudah. Sekarang gimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang tawadhu? Gampang. Cara untuk menjadi orang yang tawadhu itu ilmunya nggak payah. Kalau berdasarkan pernyataan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i ini. Apa itu? Wa iyyaka wa takabbur. Itu aja. Wa iyyaka, jauhkanlah olehmu, hilangkanlah olehmu. Apa? At-takabbur. Takabbur itu kalau bahasa kita itu apa? Sombong. Jadi jauhkanlah dari diri kita, hilangkanlah dari diri kita. Apa yang harus kita hilangkan dari diri kita? Sombong. Loh, kok dihilangkan dari diri kita? Kok dihilangkan dari diri kita? Iya, karena memang takabur itu ada pada diri awak. Sudah ada bibitnya virusnya di diri awak. Apalagi dibiarkan tumbuh berkembang tuh. Kita buktikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia kita nih memiliki dua potensi yang sudah memang disiapkan, dijadikan oleh Allah. Potensi yang pertama fujur, potensi kedua takwa. Kedua-duanya ada pada diri kita. Fujur itu perbuatan dosa, berbuat jahat. Takwa itu ketakwaan, rasa takut kepada Allah. Jadi kita ini potensi ini, lihat tadi, yang lebih dahulu disebut oleh Allah kata apa? Fujur. Yang kedua kata takwa. Artinya setiap kita walaupun beriman lebih mudah terjebak, terjatuh, tersesat kepada perbuatan dosa. Gitu. Kita lebih mudah kita berbuat dosa dibanding berbuat ketakwaan kepada Allah. Makanya kita lebih berhati-hati. Terlepas dari pembicaraan itu sudah ada bibitnya di diri kita. Bibit fujur tadi. Di antara fujur itu apa? Takabur. Nah, jadi takabur yang ada di diri kita itu hilangkan. Kalau nggak dihilangkan nggak bisa. Kalau nggak dihilangkan nggak bisa. Nah, sombong ini penyakit yang gampang. Bagaimana supaya kita bisa tawadhu? Hilangkanlah takabur. Sembuhkanlah. Takabur itu penyakit hati, bahagian dalam. Bisa diobati? Bisa. Tapi saya agak menjamin atau memberi garansi. Sembuh. Tapi biasanya hanya sebulan, 2 bulan. Kambuh lagi itu. Iya. Pergi ke rumah sakit operasi tumor. Diangkat ada 4 benjolan. Masukkan dalam botol. Foto, track, upload. Tumornya diupload. Orang awak lah. Penyakitnya pun diupload. Pulang. Orang pun berdatangan mengabari, alhamdulillah dah sehat ya Wak, sudah. 3 bulan kemudian masuk lagi ke rumah sakit. Kenapa lagi Wak tuh? Katanya di sebelah badan yang kiri, air itu ke sebelah kanan, ini sebelah kiri. Katanya ada lagi, lebih banyak lagi katanya. Loh, tapi sudah dioperasi. Operasi. 2 bulan 3 bulan sembuh, enak badan. Kambuh lagi. Tuh. Kenapa bisa begitu? Takabur.
Kalau disembuhkan diobati, sembuh, tapi biasanya dia akan balik lagi. Aduh. Belum lagi dinikmati, sudah ditambah. Itu perasaan mungkin ngarahnya kemari. Waalaikumsalam. Ini memang sengaja segelas. Kalau mau semua dapat, duduk semua sama saya seperti ini. Gantian kita. Baik. Bapak dan Ibu, gini. Ini kan musim bunga ini. Musim bunga. Hati-hati yang punya bunga ya. Walaupun bunga itu harganya 50.000, 30.000 dicuri orang. Hati-hati yang punya bunga. Sayang kan? Termasuk bunga badan. Dijaga juga. Karena kalau banyak bunga badannya seorang gatal aja kan. Gini. Bunga tuh kan lambang keindahan. Supaya dia indah, terlihat cantik, terlihat indah tuh, dirawatlah, dipangkas, dibentuk, kan gitu. Setelah dibentuk, umpamanya bulat lah dia tadi, bunga merah tuh. Nah, tapi seminggu, sebulan akan ada yang keluar dari bentuk tuh. Tak cantik jadinya kan? Ambil gunting, pangkas, bentuk lagi, cantik kan dia terlihat, indah kan? Bertahan lama tidak nih biasanya? Seminggu, setengah bulan, tumbuh lagi, pangkas lagi, itu terus kan? Sama kita punya kuku, panjang dia, kita potong, panjang dia, kita potong. Jadi supaya nggak panjang-panjang lagi, ini memang guyon nih ngajinya, tapi itu kajian kita. Takabur nggak mungkin sembuh secara totalitas. Sementara dia. Loh, jadi gimana? Awak mau supaya tawadhu, baru 1 bulan timbul lagi takabur awak. Nah, gini. Tadi saya katakan takabur itu penyakit apa? Penyakit bagian dalam ya, bagian hati. Kenapa kok orang kena penyakit takabur? Begini. Apakah saya lupa ini? Apakah di dalam kitab Al-Manhaju As-Sawi atau di dalam kitab Syarah Al-Ainiyah? Tapi kemungkinan dua-dua itu membahasnya. Karena itu antara guru dengan murid. Begini. Takabur itu sebuah penyakit yang ada dalam hati. Dia muncul, dia timbul disebabkan ada penyakit sebelumnya yang tidak diobati. Ada penyakit sebelumnya di hati kita tuh enggak diobatin. Alah, cuman batu-batu aja kok katanya. Batu-batu aja, besok sembuhnya itu katanya. Apalagi menggunakan dalil. Kalau Allah sudah berkehendak sembuhnya, penyakit dari Allah. Dalilnya paten, imannya luar biasa. Ada sebuah penyakit di hati kita, enggak diobati. Karena enggak diobati, itu tadi timbul takabur. Nah, apa penyakit yang pertama tuh? Ini takabur ya, takabur. Dia muncul, dia ada, disebabkan di sini ada penyakit. Yang penyakit ini nggak diobati, dianggap enteng sepele aja, komplikasi jadinya. Tuh. Jadi bukan hanya penyakit-penyakit badan-badan tuh saja komplikasi. Penyakit hati kita tuh ternyata takabur tuh yang terlihat. Sebelum takabur ini ada sebuah penyakit yang nggak diobati. Namanya istilahnya menurut penelitian oleh ahli tasawuf itu kibrun. Apa namanya? Kibrun. Nah, kalau dari dua ini kira-kira yang mana yang mau diobatin? Ini tumbuh ranting ini karena ada cabang di sini. Apa cabangnya tadi? Kibrun. Apa tuh kibrun? Ya sombong. Bahasa mudahnya sombong. Sombong. Jadi kalau dari sini menurut kita mana yang lebih layak diobati? Yang mana mau dipangkas, yang mana mau dibuang? Kalau rantingnya dibuang, tek, ambil gunting, muncul lagi nggak? Bahkan bisa lebih banyak. Jadi apa yang harus diobatin? Mana harus diobatin?
Takabur atau kibrun? Bukan takabur, bukan kibrun. Karena kibrun ini ternyata sebuah penyakit yang timbul diakibatkan ada penyakit sebelumnya lagi. Ada. Oh, udah lega ya. Wah, kalau sudah gunting sini habislah penyakit awal. Belum. Makanya orang galang nih nggak tahu penyakitnya banyak kena. Disangka udah sembuh. Apa jeneng? Apa namanya? Hah? Tadi takabur lahir muncul disebabkan virus kibrun. Kibrun ini muncul disebabkan namanya ujub. Apa namanya? Ujub. Jadi ujub itu sederhana, ringan sebenarnya, tapi kita sepele akhirnya melahirkan kibrun. Dibiarkan juga nih kibrun lahirlah ujub, kibrun, takabur ini semua ngarannya namanya takabur, sombong dalam bahasa kita. Jadi kalau begitu mana yang mau diobatin? Ujubnya, jangan semuanya. Jadi copot aja kukunya biar nggak panjang lagi. Cabut pohon bunganya itu, akarnya, potonglah itu. Tumbuh lagi nggak dia? Enggak. Tapi kalau bunga kan nggak gitu. Kalau kuku kan nggak gitu. Tapi kalau penyakit ini harus. Nah, paham? Paham? Kalau sudah paham hebat berarti. Karena belum dijelaskan itu. Potong-potongnya tadi. Gitu. Gini. Yang mana ujub? Yang mana kibrun? Yang mana takabur? Semua itu bentuk daripada sombong. Ini bahasa mudahnya saja ya. Kalau bahasa ta'arif ini sulit, susah memahaminya. Bahasa memahaminya saja sudah. Yang dapat dilihat, dirasakan, diomongkan itu takabur. Takabur kali sebulan itu, sombong kali sebulan itu. Yang bisa kita bilang begitu, itu takabur. Tapi kalau kibrun, ujub, itu tidak bisa. Yang tahu hanya yang kena virus. Yang tahu, yang kena virus. Kalau saya, ajang saya lah. Kalau Ustadz inilah. Kalau Ustadz ini kena virus ujub, kena virus kibrun, cuma Ustadz yang tahu. Kita nggak tahu, paling-paling cuma mendebak-debak. Tapi kalau kena takabur, kita tahu. Jangan sombong apa, bilang kayak gitu. Jarang orang bilang, jangan kibrun kenapa gitu. Sekarang kita bedakan dulu ya. Begini. Sederhana saja. Bibit yang pertama tadi apa? Ujub. Ujub tuh gini. Kan dia penyakit bahagian hati ya. Hati ini kan perasaan. Jadi ujub nih permainannya permainan perasaan. Nah, masalah rasa ini sulit. Masalah rasa ini sulit. Pernah makan pedas? Sering. Coba tunjukkan pedas tuh kayak mana? Oh, pedas tuh apa gitu? Pada diri kita di selangkangan ada yang namanya kurap. Digaruk gatal tuh. Ada nggak gatal tuh? Ada. Tunjukkan kayak mana bentuk gatal tuh. Bisa. Ini kalau ngaji tauhid, ketika kita ingin mentamsilkan, menggambarkan Allah itu maujud, sedangkan kita ingin menunjukkan rasa gatal aja tidak bisa, apalagi menciptakan gatal tuh. Tapi ada nggak gatal? Ada. Kayak mana? Inilah pokoknya gatal. Baik. Ujub tuh perasaan yang ada dalam hati kita nih. Permainannya di sini aja. Apa itu ujub? Perasaan merasa lebih. Udah. Perasaan merasa lebih. Gini. Kita membaca kitab,
menghafal kitab, belajar sungguh-sungguh supaya ilmu kita banyak. Dan fakta nyata, ternyata kita memang lebih ilmunya dibanding orang. Kita ilmunya lebih dibanding orang. Nah, tapi merasa lebih dari orang itu jangan muncul. Walaupun fakta nyata, kenyataan kita ini memang lebih. Tapi kalau bisa jangan muncul perasaan merasa lebih. Tapi inilah yang sulit. Makanya kata Imam Al-Ghazali nanti yang kayak gini nih biasanya munculnya pada orang alim, pada orang kaya, pada orang yang banyak ibadahnya. Yang kayak gitu tuh. Memang lebih-lebih. Siang malam kerja cari duit. Akhirnya harta kita lebih dari orang lain. Memang kita tuh paling kaya di kampung nih. Paling lebih. Faktanya memang begitu. Tapi merasa lebih kaya dari orang lain jangan sampai muncul. Karena kalau muncul jadi ujub. Kalau kayaknya kan bagus, bisa berwakaf, infak, sedekah, haji dan yang lain-lainnya kan. Punya ilmu banyak bagus, bisa berbagi pengetahuan untuk menyempurnakan ilmu. Nah, pergi setiap hari jamaah ke masjid, ke musola, lebih dari yang lain. Yang lain jangankan berjamaah, semayang pun tidak kadang-kadang. Tapi merasa lebih, kurasa di kampungnya akulah yang paling bagus ibadah. Walaupun kita nyatanya kita memang lebih ya. Tapi merasa lebih itu jangan. Karena merasa lebih itu jatuhnya jadi apa? Ujub. Kan mudah saja kan untuk mengerti ujub. Tapi yang tahu siapa? Nah, yang ngajak ini sudah nggak ada kelebihan yang ujub. Orang kaya ujub merasa lebih wajar. Orang ganteng kayak saya merasa lebih wajar. Ibu ketawa, nggak ikhlas saya ganteng. Saya ini ciptaan Allah. Kalau ibu tertawa saya berarti ibu tertawa ciptaan Allah. Hati-hati. Mudah mengucapkan memahaminya. Sekarang apa yang belum dijelaskan? Kibrun. Kibrun itu apa tadi? Sombong ya. Bagaimana bentuknya, prakteknya lagi begini. Saya merasa lebih dari Ustadz Nazwin ilmu agamanya. Ustadz Nazwin ini punya ilmu agama saya ngajarin kira-kira tuh. Dan faktanya memang begitu umpamanya. Saya merasa lebih dari Ustadz Nazwin. Itu namanya tadi apa? Ujub ya. Nah, terus saya merasa lebih. Dan kelebihan saya ini saya banding dengan Ustadz Nazwin. Membandingkan kelebihan kita dengan kelebihan orang lain, membandingkan kelebihan itu namanya kibrun. Bisa dipahami? Gini, prakteknya nanti. Orang yang kibrun nih, sombong dalam bentuk membandingkan nih, orangnya biasanya mudah patah hati, perajuan. Orangnya mudah patah hati, perajuan, ngambek, terus dendam. Yang kelima, menghukum orang. Itu biasanya kibrun tuh. Contoh, tadi kan Ustadz Azwin ini punya ilmu, saya ngajarin umpamanya. Ada acara majelis, ada acara pembacaan doa. Menurut saya lihat-lihat yang hadir yang pantas baca doa saya, yang pantas, karena dilihat semua yang hadir nih, saya yang lebih. Ada Ustadz Nazwin, tapi Ustadz Nazwin dulu bisa baca doa pun saya ngajarin. Saya nulis-nuliskan ini apa, saya ngajarin dia. Jadi saya merasa tuh, ketika masuklah acara Tarasul, Ustadz Sipolan, oh bukan aku, mungkin aku nanti. Tahtim A, Sipolan, bukan aku, mungkin aku nanti tahtim B. Tahtim B Sipolan, oh mungkin aku tahtim C. Selanjutnya, tahtim C Sipolan, oh mungkin aku zikir. Zikir, Sahrul, kok bukan aku? Oh berarti aku penghormatan ini yang paling tinggi. Doa, dan doa kami mintakan kepada Ustadz Ferry. Lemes. Ada tidak? Kalau ada gitu, sesuatu di hati kita terlintas, itu namanya kibrun. Terus tadi saya katakan orangnya perajuan, pemarah, ngambek, ngancam tuh. Kapan enggak berak malam?
Kapan kalian nggak perlu aku lagi baca doa? Kebetulan nggak sampai sebulan ada orang meninggal dunia. Ustadz Peri kan orang sibuk, nggak ada waktu. Maghrib malam pertama, Ustadz Peri masih acara Medan, nggak ada ustadz yang lain selain aku. Aku tengok-tengok. Selanjutnya akan mintakan kepada Ustadz Dauli untuk baca doa. Batuk. Yang lain aja lah. Menghukum, karena saya tahu di situ nggak ada yang pandai baca doa. Dulu kalian tak perajuan tuh. Dulu kalian tak kasih aku baca doa. Karena waktu itu saya semangatkan baca doa. Ada bupati, orang lain malah disuruh. Ini nggak ada orang, awak disuruh. Kalau pas itu mic-nya pakai sound system, awak mic kecil. Sakit suara awak. Untung bedanya ada ininya. Ini bukan segitu sampai ini contoh. Tapi contoh harus betul loh, Bu. Nah, kalau gitu terlintas maujud ada di hati kita. Ilmu tauhid tadi tercacati dan akhlaknya kayak gitu tuh. Itu namanya apa tadi? Yang bisa gitu siapa? Orang yang punya kelebihan. Kalau nggak punya kelebihan apa disombongkan? Kok nggak habis baca doa ya? Lu udah baca Bismillahirrahmanirrahim. Sombong kali. Yang kayak gitu orang punya kelebihan kan? Alhamdulillah acara kita yang terlaksana berkat bantuan dari almarhum Sipolan. Ada yang ngasih 2 juta. Panitia nanti menyebutnya belakangan sebagai yang tertinggi. Dan mulai pertama almarhum dulu. Dia pun mulailah, namaku nanti kok nggak disebut-sebut, mungkin terakhir gitu. Rupanya lupa panitia tadi tak tersebut. Almarhum aja disebut, aku kata disebut. Padahal aku 2 juta yang lain limpul-limpulnya orang itu. Duduk di depan, nengok-nengok jam. Nah apa? Ada pula ini panggilan telepon katanya. Merajuk. Memang faktanya dia lebih dari yang lain sumbangannya. Apa namanya? Kibro. Ini nggak ada yang tahu, cuma merasa waktu merajuk lah. Kenapa? Nggak disebut namanya sama panitia tadi. Nah, kurasa satu merajuk. Nah, orang tadi ku tengok sejak datang sampai mau kita acara nggak ada batuk kok, malah merokok aja dia, aku tengok kata. Begitu disuruh baca merokok, kok mau batuk batuk aja. Kibrun. Ustaz yang kayak gitu. Kalau nggak Ustaz jarang. Pikirannya enak jadi Ustaz. Kalau dibiarkan kibrun ini jatuhnya ke apa? Ke takabur. Nah, takabur itu baru bisa dilihat. Sombong kali lah orang ini. Yang tuh naik keretanya aja. Pikir dia aja yang punya kereta. Cuman kadang-kadang orang nih kita nih salah letak sombong kali lah waktu. Kenapa? Semalam ku tengok Wak jumpa di pajak diam aja. Wak tuh tak tahu dia ada di situ. Dia yang tahu tak negor. Jadi yang sombong tuh siapa sebetulnya? Coba sombong kali Ustaz kemarin di mana kita jumpa? Di pajak. Lihat saya nggak tahu. Dibilangnya sombong. Dia tahu, tapi dia nggak negor. Awak yang bilang sombong. Memang orang galang ini macam-macam aja. Allahu Akbar. Nggak sering gitu nggak tuh terjadi. Kan berarti salah letak tuh kan. Nah, tuh. Nah, ternyata belajar akhlak ini mudah kan. Yang payah kan mempraktekkannya. Untuk tidak timbul muncul dalam hati tuh. Nah, sudah. Tawadhu hukumnya wajib, merupakan ciri khas bagi orang yang beriman. Cara mewujudkannya dengan membuang takabur. Takabur itu pun ternyata yang harus dibuang bukan takaburnya, tapi bibitnya pertama yaitu ujubnya. Ya, sudah. Saya tutup dulu tuh kitab ini. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari kitab ini dan dari sahibul kitab ini. Nah, saya mengambil contoh tentang tawadhu. Saya ambil contoh di kitab lain supaya kita dapat berkah dari kitab lain. Nah, gitu. Jadi kita ini tidak menyampaikan apa yang ada di kepala, tapi menyampaikan pendapat ulama, ya. Karena kita ini bukan siapa-siapa dan gak ada apa-apanya.
Saya mengambil sebuah contoh tawadhu. Kitabnya ini namanya Tambihul Mu'tarrin. Mungkin sebagian sudah punya lah. Ustaz ada Ustaz ya. Tambihul Mu'tarrin. Ini mirip dengan Tambihul Ghafilin. Tambih itu peringatan, al-ghafil atau ghafil itu orang yang lalai, pelupa. Jadi pelupa-pelupa itu diingatkan dengan kitab Tambihul Ghafilin karya Abu Alais As-Samarkandi. Nah, kitab ini Tambihul Mu'tarrin yang disusun oleh Al-Imam Asy-Sya'rani. Peringatan bagi orang yang tertipu. Siapa yang diingatkan dengan kitab ini? Orang-orang yang tertipu. Maksudnya gimana? Kita ini sering kali tertipu dengan diri kita, dengan ibadah kita. Contohlah, kita beribadah, maksudnya mau mengambil dekat. Dekat itu mau kita ambil dengan ibadah yang kita kerjakan. Maksudnya apa? Begini, dengan kita beribadah, kita persempitlah ibadah itu sholat. Dengan kita sholat, supaya Allah dekat ke kita dekat kepada Allah. Paham? Kita sholat supaya kita dekat kepada Allah, Allah dekat kepada kita. Tapi ternyata setelah Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, perasaan kok nggak tenang aja. Kalau dekat sama Allah tuh tenang perasaan. Ternyata hasilnya bukan dekat, malah jauh. Allah menjauh dari kita. Tapi kita sudah mendekatkan diri, kita sudah beribadah, sudah takarrub, sudah zikir dan segala macamnya. Kok hasilnya tidak dapat? Ternyata ibadah yang kita kerjakan itu mengandung sesuatu yang Allah benci. Hati-hati. Berarti kan kita tertipu dengan ibadah kita. Awak pikir kita sudah dekat sama Allah, ternyata malah Allah jauh. Awak pikir dia cinta kali sama awak, rupanya bertepuk sebelah tangan. Nah, ini sakitnya bukan main. Awak tergila-gila sama dia. Dia tuh goli-goli aja sama awak. Sakit itu. Nah, kita beribadah mau cari pahala, boleh tidak? Boleh. Karena Allah memang menjanjikan kan. Tapi ternyata setelah kita beribadah, rekening yang masuk bukan rekening pahala, malah rekening dosa. Kok bisa begitu? Karena ada sesuatu yang terjadi pada sholat kita kah, atau apakah kita yang kita kerjakan itu. Maka kita tertipu. Hati-hati. Nah, begini. Contoh tawadhu. Ini enggak saya baca, saya ambil pahamnya saja. Berarti kita sudah mulai diingatkan itu. Mak saya dulu bilang kalau kita bertamu ke rumah orang, di belakang kelenteng, cepat-cepat itu. Permisi ya Bu, kita mau pulang. Oh, berrambutan, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti lama mobil kita tadi kan. Contoh Al-Imam Asy-Syafi'i. Contoh ketawaduan Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i ini yang terkenal dengan keahliannya di bidang fikih. Padahal tidak, masih banyak yang lain. Selain keilmuan yang harus kita ketahui dan kita amalkan, kita juga mengambil sisi-sisi lain dari Imam Asy-Syafi'i. Contohnya apa? Tentang kepribadiannya, tentang akhlaknya, tentang tawaduknya. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafat pada tahun 204 Hijriah. Berarti dia punya umur berapa tahun? 54 tahun. Umur 54 tahun, karyanya luar biasa. Kalau dirata-ratakan satu hari, Masya Allah, nggak cukup kitabnya itu. Artinya apa ya? Umurnya nggak cukup, lebih banyak kitabnya lagi. Luar biasa tuh Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan imam-imam yang lain seperti itu. Beliau nih punya murid. Di antara murid yang terkenal, yang paling number one-nya tuh lah ya, murid terpaten terbaiknya itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Itu murid beliau, luar biasa. Tapi antara guru dengan murid ini, pada akhirnya setelah katakanlah masa tamat belajar, Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengikuti jejak gurunya secara totalitas di dalam bermazhab fikih. Beliau mendirikan mazhab sendiri. Nah, bahkan ada yang kontras pemahaman tentang fikih ibadahnya. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam sholat subuh pakai kunut. Imam Ahmad bin Hanbal dalam sholat subuh tidak pakai kunut. Kalau awak lah ngajarkan begitu bertahun-tahun, terus ada murid awak tak mau kunut umpamanya, apa awak bilang sama murid awak itu?
Bagaimana Imam Syafi'i itu kepada muridnya, muridnya pada gurunya. Tidak ada di antara mereka sedikit pun terlintas sesuatu yang negatif, itu tidak ada. Kenapa? Karena Imam Ahmad bin Hambal tuh seperti saya katakan doanya tadi, Allahumma astur aiba muallimi anni. Enggak pernah sedikit pun dia melihat, mendengar, mengetahui tentang aib gurunya. Jadi dia itu semuanya baik saja. Contoh lagi ya. Imam Abu Hanifah ketika dia mau cari guru bukan sembarangan. Dicari dia guru seleksinya. Ini. Selama setahun 8 bulan dia hanya menyeleksi siapa guru yang cocok untuk menjadi guru bagi dirinya. Akhirnya ketemulah dengan Hamad bin Sulaiman. Guru yang luar biasa. Belajar kepada beliaulah Imam Abu Hanifah. Selama belajar tak pernah dia melihat tingkat kekurangan, cacat atau aib dari gurunya. Itu bisa dilihat dalam kitab Ta'limul Ma'alim. Baik. Contoh kitab ini saja dulu. Nah, jadi suatu saat Imam Asy-Syafi'i itu pada saat itu terjadi kasus fitnah yang luar biasa. Fitnahnya itu apa? Begini. Ketika itu Al-Quran yang 30 juz mushafnya itu, ini kasusnya. Apakah Al-Quran yang dicetak, dibuat, ditulis itu qadim atau hadis? Baharu. Kalau baharu berarti sama dengan kita. Kan memang faktanya itu jadi diciptakan kan, dibuat kan, ada lembar-lembar kertas yang dicetak dia kan, berarti secara fakta dia baharu. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa Al-Quran itu yang kita baca qadim. Nah, padahal dia berhuruf, bersuara, tapi dia menghukumkan Imam Syafi'i itu qadim. Jadi Imam Syafi'i mengutus muridnya untuk menjumpai Imam Ahmad bin Hambal untuk menanyakan sikap Ahmad bin Hambal tentang Al-Quran ini. Gitu. Apakah Imam Asy-Syafi'i ketika itu tidak tahu? Oh, Imam Syafi'i itu gelarnya apa? Nasirus Sunnah, penolong, pembela Sunnah. Udahlah ya, udah jam 10 lewat ini. Belum siap cerita Imam Syafi'i. Ya kan tidak harus siap. Sedikit lagi. Oh, sedikit lagi ya. Belum ya kan? Bapak bilang belum. Awak udah ngetan di kemari aja tadi. Pak, Bu. Jadi Imam Syafi'i itu orang luar biasa ilmunya. Jadi dia menanyakan kepada muridnya Ahmad bin Hambal tuh, Imam Ahmad bin Hambal tuh gelarnya apa? Amirul Hadis. Rajanya hadis. Gurunya Nasirus Sunnah, pembela penolong sunnah. Sama-sama orang luar biasa. Tapi begitupun Al-Imam Asy-Syafi'i bertanya kepada muridnya Imam Ahmad bin Hambal melalui utusan itu murid. Kalau dalam bahasa kita berarti utusan Imam Syafi'i sekarang ini adalah senior, juniornya ya dari Imam Ahmad bin Hambal atau adik kelas lah. Singkat cerita, sampailah ke tempat Imam Ahmad bin Hambal. Apa yang terjadi bapak-bapak? Yang datang itu siapa? Utusan. Kalau bahasanya adik kelas. Tapi Imam Ahmad bin Hambal menyambut adik kelasnya itu. Oh, kau yang datang kira-kira itu gitu kan. Selayaknya dia menyambut gurunya. Tidak ada perbedaan. Kalau kita kira-kira gimana? Seharusnya ngaji siapa nih malam? Penggantinya? Sama. Enggak apa aja tadi sambutan? Sama. Mic-nya aja beda, aku tengok. Tapi ininya sama. Tengok ada shooting-shooting juga. Senang latihan sedikit. Nggak, ini contoh aja. Jadi sambutannya itu sama, Pak. Sebagaimana layaknya menyambut guru. Kalau mencari berkah itu menyambut guru tuh. Kalau nanti datang ternyata anaknya sama. Nanti begini ya, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, umpamanya saya sedang mengajar nih. Seper ini kan guru saya. Rupanya anaknya main-main di sana. Saya tahu anaknya main-main di pinggir pasar itu ada mobil. Maka saya harus menghentikan segera mengajar tuh.
menyelamatkan anak saperi. Wajib hukumnya. Wajib. Bahkan lagi nanti. Bahkan lagi. Menyelamatkan anak guru dari kemaksiatan. Ceritanya itu panjang. Bagaimana kita membahagiakan Rasulullah SAW? Contoh kasus nanti. Ini anak saya. Nanti kalau umpamanya jatah kemana-mana lewat-lewat sini nggak sama saya, umpamanya walaupun duitnya ada di kantong 5.000, umpamanya kepengen beli es beliin. Guna Ustaz Dauli sih. Aku tengok kelintar-kelintir aja kehausan ini katanya. Mau es, gitu. Nggak dicontoh kasus kecil aja. Yang kecil aja nggak terlaksana, paling besar. Baik. Kita kadang-kadang kan gitu. Gimana ya? Ayahnya dulu guru kok ayahnya katanya. Aneh kok kayak gitu. Nah, kita yang salah. Kita yang salah. Pertama kita menceritakan aib guru kita jadinya. Hilang berkah ilmu kita tuh dari dunia. Salah kita. Hati-hati ya. Nah, jadi sampai putusan tadi berceritalah. Di mana guru sehat alhamdulillah. Gini Bang, kira-kira guru nanya, kan ini kan sedang timbul fitnah. Kata guru, sikap abang gimana? Al-Quran ini qadim apa hadis? Nah, akhirnya kata Imam Ahmad, Al-Quran ini qadim. Keputusan atau sikap Imam Ahmad bin Hambal mengatakan Al-Quran itu qadim, itulah yang membawa Imam Ahmad bin Hambal di penjara lebih kurang 28 bulan atau 2 tahun 4 bulan penjara. Pengakuan sikapnya itu bukan enak tuh jadi ustadz gitu di penjara, bukan hanya sekedar dikurung, dipukulin. Untunglah Imam Ahmad bin Hambal itu mendapatkan pertolongan dari Allah. Ketika dia dipukulin, orangnya kurus. Imam Ahmad itu orangnya kurus tinggi. Dia kalau makan sedikit, kalau makan banyak tapi tetap kurus. Itu ciri-ciri cacingan itu. Yang lebih hebatnya kan penjaranya itu kayak sumur gitu. Dia tetap ibadah, tak batal-batal wudhu. Awak baru berwudhu kamar mandi, keluar lagi dan kentut lagi. Orang pantat kita tak beriman, dia kemana? Dari maghrib, siap maghrib ada pengajian. Siap pengajian, insya Allah begitu selesai pengajian ke kamar mandian semua. Cepatlah gantian lah kamar mandi, cuma ada 2. Yang ngaji rata-rata kan wak-wak semua. Wak-wak itu kan kelepnya udah nunggu aja gini. Nggak sabar, udahlah berwudu aja. Nah, ditahan sampai sholat. Mana nahan kentut, mana nahan mau kencing lagi, udah begini-begini. Datang kawan di sebelah main-main pula dikit. Kenapa wak begini kecret katanya. Jadi sikap Imam Ahmad bin Hambal jelas. Al-Quran itu katanya sudah dapat maksud dan tujuan. Jadi Bang, karena sudah jelas, aku mau pulang lah. Kira-kira itu bahasanya sudah bahasa terjemahan saya saja. Oh, tunggu dulu. Sebelum pulang, aku mau ngasih oleh-oleh untuk guru, hadiah untuk guru. Kira-kira kalau menurut bapak-bapak apalah hadiah pantas diberikan Imam Ahmad bin Hambal kepada gurunya Al-Imam Syafi'i? Ternyata dia ngasih baju. Ngasih apa? Baju. Aku tadi masih berkaitan-kaitan sebelah kiri. Cantik Saperi kan ini. Kalau Rasulullah bilang cantik langsung tuh gitu. Kalau Rasul, nah katanya. Jangan dipikirkan kali. Dipikirkannya besok-besok, laksanakan malam ini. Gini. Ini gue lihat diantar. Enggak, jangan sesuatu yang macam-macam ya, jangan betul itu. Gini. Jadi apa yang dikasih tadi? Baju. Kalau kita lah mau ngasih baju guru kita sebentar-bentar, kira-kira apa yang kita bilang sebentar tadi? Kan tuh kita nggak tahu kalau tamu tadi mau datang kan, sebentar kan mau pulang, kita tahu dia mau pulang dan kita mau ngasih hadiah baju. Apa yang kita lakukan? Sebentar ya, Pak jawab dulu. Kan gitu tuh. Nah, tapi ternyata bentar. Imam Ahmad bin Hambal bajunya tuh komisnya
Komis itu jubah, bukan jubah yang kita pakai itu. Jamis. Kalau ya gamis tuh ya. Kalau yang jubah tuh yang dia terbuka. Tuh, kalau kami dulu namanya sana bilangnya galabiyeh. Kalau udah masuk itu galabiyeh. Jadi ntar temoinya saja. Kira-kira apa ini yang dikasih? Masa mau ngasih kayak guru, cuman nyabangnya kira-kira. Dia nggak ngerti lipatnya. Ini kasih guru yang betul rupanya. Megangnya pun males-males. Bajunya keringetan tuh. Terus kresek lah. Bawanya pun nggak semangat. Kira-kira tuh kalau kita. Tapi kalau ini enggak. Ta'adub tetap. Yang ngasih dan yang bawa tetap ta'adub. Ini makomnya sudah tingkat tinggi nih. Si murid, si utusan nggak ngerti. Berpikir aja. Kok baju kayak gini lah yang dikasih. Kenapa nggak beli? Duitnya udah nggak adanya. Kira-kira tuh gitu. Sampailah ke rumah Al-Imam Syafi'i, laporan guru tadi kita ngobrol gini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal ini udah. Terus dia ada titipan guru, ada oleh-oleh. Imam Syafi'i sudah tahu ada oleh-oleh tuh. Udah tahu dia. Cuman mau nanya segan lah. Nampak kali berharapnya. Nggak boleh berharap dinampakkan. Nah, tapi dalam hati ada. Jadi kalau kita ke Tanjung Morawa sebelum sampai pabrik kopi di Indomie itu kecium apa? Aroma apa? Kopi, minyak makan. Gitu. Kalau di sini kan ada aroma juga tuh. Ada, kopi. Ini kan belum jauh aroma dari sini. Pakam itu Zat. Pakam. Jadi tercium sudah. Tercium apa? Bau badan Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Imam Asy-Syafi'i itu rindu kali sudah sama muridnya itu. Imam Ahmad bin Hanbal ngerti. Jadi bukan hanya kasus Al-Quran itu. Kerinduan di antara si Imam Ahmad bin Hanbal itu sangat rindu sama gurunya. Awak punya muta ada rindu sama awak. Rindunya luar biasa. Nah jadi begitu mana dia oleh-olehnya? Ini guru katanya. Oh, Pak. Setelah dibuka, pikirnya bakal nggak semangat lah Imam Asy-Syafi'i menerimanya. Ternyata ditanyanya, ini baju yang dia pakai ya? Iya guru. Terus waktu dia buka, dia pakai lapis nggak? Maksudnya kalau kita pakai singlet? Enggak guru. Langsung iya. Kok keringatnya kok dicium-cium. Terus yang keempat ke mata. Tuh. Cengang aja tuh si murid tadi. Obat rindu. Awak dulu waktu pergi ke Arab jam 11 malam udah siap semua dikoperin. Ini belum ada. Nggak ikut nganter dia. Belum ada. Jadi ada makcik. Li apa? Ini satu lagi itu. Baju anak-anak untuk apa? Aku bilang udah di apa namanya? Digembok. Enggak bawa aja katanya. Pak buka lagi masukkan. Itu apa? Aku bilang. Nantilah. Kalau dari sana tahu sendiri katanya. Rupanya itulah ya. Kita rindu sama anak. Oh, ini rupanya. Orang tuh salah. Yang dititipkan baju anak. Awak rindunya bukan sama anak, sama mama anak. Sama anak cium gua. Begitu mamanya. Pasar awak ke pajak ke pasar awak. Jadi setelah begitu, bapak-bapak, apa kata Imam Syafi'i? Tolong ambilkan air sama apa ya, macam tempat air itu emberkah atau apakah begitu. Diambilkanlah. Untuk apa lagi nih kata si murid tadi. Ini guru, airnya ini embernya. Dia ambil air tadi. Baju Imam Ahmad bin Hanbal tuh disiramkannya. Airnya jatuh kan? Dibilas sampai habis kering. Ainal qururah mana botol? Kalau kita sekarang nih botol aqua lah tuh. Itu apa lah? Nah,
Ternyata dalam kitab ini dijelaskan bahwa kalau Imam Syafi'i itu sakit atau ada orang minta air, Ustaz minta air tuh, itu dikasihkan. Ala waktu ketika itu juga sembuh. Barokah daripada keringatnya Imam Ahmad bin Hambal. Itu yang diminum oleh siapa? Gurunya. Imam Syafi'i meminum air dari itu. Tawaduknya itu. Padahal Imam Syafi'i sendiri pun ada keberkahannya. Dia pun bisa baca Al-Fatihah sendiri, Al-Falaq sendiri, Anas sendiri, bisa. Tapi dia tetap masih mengambil berkah daripada muridnya. Itu tawaduk. Makanya saya datang kemari, bu, tawaduk saya sama Ustaz Ferry. Cium tangannya. Karena Ustaz Ferry banyak minyak wanginya, Bang. Kau jangan pakai minyak wangi, berkah, kena minyak wanginya. Aku tengok sering dia posting minyak wangi katanya. Itu tawaduk. Sanggup kau begitu? Air keringatnya. Nah, apalagi kalau kita baca kitab Al-Fawaidul Mukhtar tentang Al-Imam Syafi'i berkunjung ke rumah. Ini langsung ke rumah muridnya tadi Muhammad bin Hambal. Masya Allah luar biasa. Dan waktulah itu kita ceritakan. Nah, itu satu ya. Yang kedua, kasus baju tadi. Nabi Yusuf alaihissalam diceritakan panjang lebar dalam Al-Quran surah Yusuf. Itu cerita yang paling sempurna. Ayahnya itu sejak terpisah dengan Nabi Yusuf umur 8 tahun, sedih, nangis sampai matanya buta. 40 tahun terpisah dalam keadaan mata buta memikirkan anak tadi. Nah, setelah Nabi Yusuf umur 40 tahun menjadi nabi, menjadi raja, keluarganya, adik-adiknya, abang-abangnya yang dulu membuang Nabi Yusuf, datanglah ke sana. Ini juga cerita saja. So, kira-kira kami suruh ayah kemari, nanya cemana, boleh nggak kami datang ke Mesir? Boleh, mana macam-macam lah, kira-kira tuh kan. Oke. Jadi sekarang kami mau pulang. Woi sebentar, itulah baju Nabi Yusuf tuh tadi dipakai, dibukakan. Banyak katanya raja. Masih ayahnya sendiri pun baju yang dipakai. Boleh kenapa? Kira-kira itu begitu. Nah, kasusnya ini sama. Begitu anak-anaknya pulang, belum masuk ke rumah, kok macam ada, kok Yusuf nih, gitu. Kenapa? Karena bau keringat dari baju yang ada pada Nabi Yusuf. Kalau dibelikan baju baru, tak tercium. Tuh, orang tua saking rindunya gitu. Jadi nanti kita nih, kalau bisa baju anak usah dicuci. Kenapa mak tadi cuci bajuku nih mau sekolah? Oh, kau tak ngerti. Bukan mak malas. Belum ngaji. Mau cari berkah dari anak. Nggak tahunya maknya malas ya, bukan mak. Begitu baju Nabi Yusuf itu sampai ke tangan Nabi Yakub, dicium, letakkan ke mata, melihat kembali. Tawaduknya, barokahnya. Nabi kepada Nabi, Nabi kepada anaknya. Di dalam kitab Fususul Hikam, karya Ibnu Arabi, kitab yang sulit membacanya ini karena sastra yang sangat tinggi dan dia orang filsafat. Di sini ada diceritakan tawadhu seorang guru kepada muridnya. Murid itu datang setelah selesai sholat subuh. Kau ini kenapa, kata guru, kok pucat kali? Tadi malam aku menghatamkan Al-Quran, guru, dalam sholat malamku. Sholat malam menghatamkan Al-Quran. Kalau kita ngantuk nggak itu? Dia ditanya, kau ini kenapa? Dijawablah kelawat lain supaya ditanya, kenapa Ustaz? Aduh, tadi malam tahajud aku. Kan beda tuh. Kalian tadi ditanya, kau ini kenapa? Oh guru, tadi malam saya menghatamkan satu Al-Quran tuh dalam sholat malam. Awak kadang ditanya-tanya orang, pura-pura lah. Kenapa Wak? Aduh, tadi malam nikmat kali aku tahajud, katanya. Rupanya pamer angop-angopnya itu. Jadi kata si guru, Masya Allah, bagus sekali nak. Kalau bisa, besok malam kau bangun lagi, kau baca lagi Al-Quran. Tapi kalau bisa, kau hadirkan
guru supaya lebih ihsan, seolah-olah kau merasa kusimak bacaannya, kata si guru. Ya guru. Jadi soal dia malam, dia hanya mampu menyelesaikan sepertiga, berarti nggak khatam, sepertiga. Aduh guru, ampun guru, kenapa? Tadi malam saya hanya bisa membaca sampai 2/3, sepertiga lagi nggak selesai guru dalam sholat saya. Oh, ya Allah, bagusnya lah kau nak 2/3. Tapi kan merosot. Kemarin 1 khatam, ini tidak khatam. Nggak apa-apa. Besok malam sholat lagi, bangun lagi. Tapi kalau bisa, jangan saya yang kau hadirkan sebagai gurumu, tapi kau hadirkanlah sahabat-sahabat Rasul. Karena sahabat-sahabat Rasul itulah yang mendengar langsung bacaan dari Rasulullah. Ya guru. Sholat malam, ketika dia baca Al-Quran, selesai. Sholat malam itu hanya dia mampu setengah, berarti 15 juz ya, mampu setengah. Jadi besoknya jumpa gurunya, berkeluh berkeluh kesah. Aduh guru, cuman setengah. Wah udah paten, udah bagus sekali kau. Tapi besok malam bangun lagi. Kan maksudnya supaya ditingkatkan. Tapi hasil semakin lama semakin merosot. Kalau bisa besok malam kau hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya benar-benar ihsan. Memang selama ini kau sholat memang sudah menghadirkan Allah. Kan anta'budallaha kannaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka, kan begitu. Nah, tapi ini lebih lagi. Iya guru. Ternyata selesai sholat malam, dia selesai sholat subuh nggak kelihatan, nggak datang ke rumah gurunya. Dicari sama gurunya ke rumah, rupanya sakit. Lah kau kenapa? Kok sakit? Iya guru, mohon maaf guru, tadi malam saya sholat 1 juz pun tidak selesai. Bahkan guru, surah Al-Fatihah pun tak bisa saya membacanya, nggak selesai membacanya. Kok bisa begitu? Begini guru, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggak bisa dia bacanya. Jadi sholatnya nggak selesai, Fatihahnya nggak selesai, sholatnya tidak selesai. Makanya udah nangis sejadi-jadinya, bahkan jatuh sakit. Apa kata si guru? Sudah bagus. Kau sekarang juga sudah tamat, sudah selesai belajar kepada kata si guru. Kau sekarang, kata gurunya, sudah selesai belajar dengan sudah tamat. Dengan engkau tamat menjadi muridku ini, sekarang gantian. Sekarang juga aku menjadi murid dari dirimu. Kaulah sekarang guruku. Kok bisa gitu guru? Iya. Selama ini yang ku sampaikan sama kau tuh, itulah yang ingin ku dapatkan. Tapi aku belum pernah mendapatkannya. Tapi kau sudah mendapatkannya. Sekarang kau ajarkan rasa itu kepadaku. Tawaduknya guru tadi. Kalau kita mau gitu. Makanya kan kata Nabi itu, bukan terkadang banyak lah yang mendengar jamaah muridnya itu terakhirnya lebih alim, lebih warok daripada gurunya. Gurunya cuma ngomong aja, ngamalkan tidak. Gak sempat ngamalkan. Muridnya dengar, diamalkan. Sempat beramal sehingga muridnya lebih aura, lebih alim, dan itu bisa terjadi. Dan jangan takut kalau nanti muridnya lebih alim, lebih aura, kan kita dapat berkah si guru kan. Nah, itu. Jadi guru tadi tawaduknya kepada murid itu tadi. Tawaduk itu begitulah. Hilangkanlah takabur, kibrun, dan ujub. Dalam kitab Fathul Majid, kitab Tauhid, ketika nanti kita mau masuk surga kan melihat Allah tuh nikmat yang paling mulia, paling besar. Kemudian cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika dia bertawajuh pada akhirnya ketika itu pada saat gelap gulita tiba-tiba terang benderang. Dan ketika itu muncullah satu makhluk mengatakan, "Hai Abdul Qadir Al-Jailani, kau sekarang sudah sampai kepada makom.
Aku adalah Tuhanmu. Ku halalkan kepadamu untuk memakannya yang haram-haram. Riwayatnya beda-beda, ceritanya berbeda-beda, tapi kandungannya semua hampir sama begitu. Jadi spontanitas, kau tuh pembohong, kau bukan Allah, kau iblis. Terkejut iblis. Loh, kok tahu kira-kira tuh gitu. Kalau kita bilang, oh, itu belum apa-apa. Kalau kita tuh, itu belum apa-apa. Atau paling tidak kita apa ya, menjawabnya itu iya nggak ya, agak ragu sekian detik baru kau ini iblis nih. Kalau Allah mana mungkin begitu, tapi sekian detik jawaban itu belum terjawab. Jadi hati-hati seperti itu kita, maksudnya walaupun kadang-kadang seloroh, itu belum apa-apa itu. Nah makanya, tapi ya ini kita juga nggak boleh menghukumkannya. Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi siapa lagi yang kelepasan cakap lah bahasa kita. Kalau bahasa kasar, mohon maaf, nauzubillah, tidak ada maksud kita merendahkan. Kalau mereka sombong, nggak mungkin sombong. Nabi Ibrahim itu kan kalau infak sedekah itu luar biasa, apa saja dikeluarkan. Ketika dia dipuji orang, ini belum apa-apa. Kalau aku punya anak disuruh sembelih, aku sembelih. Kalau perintah Allah. Waktu itu dia ngomong gitu belum punya anak. Nah, akhirnya setelah dia punya anak, diuji Allah kan. Nah makanya hati-hati, kita jangan yang gitu-gitu. Gak boleh. Kalau dia bisa menang, potong kupingku, katanya. Nauzubillah, jangan kayak gitu. Jadi bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, mohon maaf kepanjangan, sudah 10:30. Saya berharap yang sedikit ini ada manfaat untuk kita semua. Jadi kalau ada yang salah, yang silap, mohon ditunjukkan. Kalau nggak paham, jangan ditanya-tanya. Kalau ada pertanyaan bagus, tapi saya lebih suka kalau nggak ditanya, itu aja. Karena sudah malam kali ini. Karena matanya sudah mulai kecil. Jadi kita tutup dengan doa aja sampai ya. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa anfa'na ma 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid du'a. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli at-tayr innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وكنزنا ومولانا محمد. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.